Halo, perkenalkan nama saya Nila Rofida dengan NIM 123500073. Saya Wayam Faza dengan NIM 123500052. Dan saya Nur Syafika dengan NIM 123500011. Dari kelompok Comfort Zone Unit Operasi Industri Kosmetik kelas RB. Akan mempresentasikan simulasi proses emulsifikasi untuk produk light cream moisturizer berbasis oil in water. Kenapa memilih oil in water? Karena produk ini yang lebih ringan, mudah menyerap, dan cocok untuk daily, terutama seperti iklim tropis di Indonesia. Target konsumennya dengan kulit yang membutuhkan kelembapan, gak greasy, tetapi tetap efektif untuk menghidrasi kulit. Mari kita breakdown formulasi dari produk ini. Produk ini merupakan produk emulsi yang berbentuk krim ringan. Untuk membuatnya kita memerlukan dua fase, yaitu fase air dan minyak. Fase air di sini digunakan sebagai base untuk melarutkan gliserin dan propanediol sebagai humectant. Kemudian di fase minyak itu ada capri triglyceride dan ada ceramide. Capri triglyceride dia sebagai lightweight dari humectant, sedangkan ceramide dia berfungsi sebagai skin barrier kulit. Dia berfungsi sebagai penjaga skin barrier kulit yang bisa melindungi barrier kulit dari kerusakan. Menariknya, pada sistem emulsinya ini, dia menggunakan cetearyl olivate dan sorbitan olivate. Dia berfungsi sebagai emulsifer dari olive oil yang memiliki HLB 8 hingga 10. Dia juga mengandung hidroksil akrilat, yaitu sebagai copolymer yang bisa membentuk tekstur dan pengemulsi yang stabil. Mari kita simulasikan bagaimana sih proses pembuatan produk ini. Yang pertama, kalian harus menyiapkan dua fase tadi di tempat yang berbeda dengan rentang suhu yang sama. Panaskan di rentang suhu 55 derajat hingga 60 derajat. Mengapa pada rentang suhu tersebut itu merupakan rentang suhu yang pas untuk mencampurkan allantoin secara sempurna, karena jika di bawah suhu tersebut allantoin akan sukar larut. Setelah pasta tersebut disiapkan dan dipanaskan, jangan lupa diaduk dengan rentang RPM berkisaran 300 hingga 500 RPM. Saat kita memanaskan dua pasta tersebut, jangan lupa gunakan teknik premis, yaitu mencampurkan bahan yang paling sedikit dahulu ke komponen yang banyak ke base-nya. Karena apa? Karena bahan yang sedikit itu jika ditambahkan di akhir dia akan susah terdispersi. Jadi kuncinya adalah larutkan dulu bahan yang paling sedikit, kemudian bertahap ke bahan yang paling banyak. Step ketiga, emulsification. Ini bagian yang kritikal. Oil press dituang perlahan ke fase berair sambil dihomogenizer dengan kecepatan 2000 ke 3000 rpm. High shear mixing ini memecahkan oil droplets menjadi mikropartikel yang tersuspensi dalam continuous water press. Step keempat yaitu cooling. Setelah emulsi terbentuk, suhu diturunkan secara perlahan ke 40 hingga 55 Celcius sambil terus diaduk. Ingredients yang sensitif seperti bisobolol ditambahkan di tahap ini. Wait, making emulsion itu nggak sesimpel kelihatannya. Ada beberapa challenge yang harus di-tackle. Yang pertama itu adalah maintaining long-term stability-nya. Oil in water emulsion are prone to creaming and fast separation, especially kalau droplet size-nya nggak konsisten. Our solution is acrylate copolymer act as thickening agent yang prevent creaming and coalescence. Yang kedua yaitu texture consistency, achieving the perfect gel cream texture yang nggak too heavy tapi nggak too watery. The trick adalah proper rasio antara emulsifier dan texture modifier-nya. Challenge ketiga adalah pH stabilitas. Ceramide dan panthenol sensitif terhadap pH. That's why final pH-nya itu harus antara 5,5 sampai 6,5. Terakhir yaitu preserving active ingredient. Kalau suhunya tuh high, active ingredient like panthenol dan ceramide-nya itu bisa degrade. Kalau tuh low, emulsifier-nya nggak bisa bekerja optimal. Jadi dari hal ini kita bisa lihat bahwa proses emulsifikasi itu gabungan antara sains dan teknik. Mulai dari pemilihan bahan,
bahan, kontrol suhu, parameter mixing, sampai stabilitas jangka panjang semua harus diperhitungkan.